Namun, apakah wacana larangan penjualan rokok batangan ini akan efektif menekan atau menurunkan jumlah perokok di Indonesia? Kita akan bergabung dengan rekan Valencia Melvinci yang sudah bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi. Untuk mengulasnya, silakan Valen. Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Hari ini saya berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Di sini di belakang saya ada beberapa pedagang yang mayoritasnya ini menjual rokok ketengan. Nah, di sini kalau dilihat sejak pagi hari tadi ada beberapa orang yang terlihat memang aktif membeli rokok ketengan dan macam-macam. Ada yang merupakan pengemudi ojek online, kemudian ada juga yang masih dalam kategori remaja, ternyata memang benar ada yang membeli rokok ketengan di kawasan Senen ini. Tapi saya penasaran, saya ingin tanya bagaimana sebenarnya respon para pedagang ini kalau nantinya sudah tidak boleh lagi jual rokok ketengan. Nah, di sini ada pedagang rokok ketengan namanya Pak Gunawan. Kita coba tanya, Pak Gunawan. Ya, siap. Pak Gunawan, kalau seandainya nanti tidak boleh lagi jual rokok ketengan, apa tanggapan Bapak? Ya, kita nggak bisa komentar ya, karena itu udah aturan pemerintah. Kalau tidak bisa jual rokok ketengan lagi, kira-kira nanti berkurang omsetnya gimana dong, Pak? Udah jelas pasti berkurang. Bapak setuju nggak sama aturan itu? Sebenarnya sih tidak setuju. Mengapa? Karena mereka itu rokok sebatang, belinya kadang 2 batang. Orang tuh nggak semua punya duit. Dalam satu hari berapa banyak orang beli rokok ketengan di Bapak? Nggak tentu. 1 sampai 10, 1 sampai 1 kotak habis nggak? Ya nggak tentu juga, namanya kita jualan, ada ramai ada sepi. Oke, jadi Bapak kurang setuju ya kalau jual rokok ketengan tidak boleh lagi. Nah, makasih Pak Gunawan. Itu tadi satu respon dari pedagang rokok ketengan Pak Gunawan. Nah, tadi ada yang berbelanja rokok ketengan di Pak Gunawan. Namanya Pak Lani. Halo Pak Lani, selamat pagi. Pagi. Pak Lani, tadi saya lihat Bapak beli rokok ketengan. Biasanya Bapak beli rokok ketengan berapa banyak dalam sehari? Satu hari bisa 5, 6. Kalau seandainya nanti tidak boleh lagi jual rokok ketengan, apa pendapat Bapak? Aduh, susah juga itu kalau nggak ada rokok. Kenapa nggak belinya 1 kotak aja langsung, Pak? Satu kotak namanya temen minta yang beli ketengan ketahuan. Jadi kalau seandainya nanti tidak boleh lagi belanja rokok ketengan, Bapak merasa berat ya? Iya. Oke, Pak Lani ada mungkin tidak ingin memberikan harusnya itu pemerintah biarkan saja atau tapi nggak apa-apa juga sih untuk tidak jual beli rokok ketengan lagi supaya nanti siapa tahu nanti Bapak kedepannya bisa beli rokok dalam bentuk 1 kotak. Mau lah. Kalau ada rezeki mau belinya rokok rokok kotak ya Pak? Ya, dikotakan, bungkusan. Kalau gitu Pak Lani terima kasih ya. Silahkan lanjut lagi aktivitasnya Pak Lani, terima kasih. Nah pemirsa, jadi ternyata ada beberapa yang memberikan respon kalau sebenarnya tetap saja ada yang bisa jual dan beli rokok ketengan. Karena kadang ada yang mengatakan tidak punya uang, harus dibelinya sekitar Rp2.000 dapat 1 batang. Tapi ada juga respon yang mengatakan kalau seandainya tidak boleh jual rokok ketengan, nanti saya jadi kekurangan omset. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tanggapan yang disampaikan oleh para pedagang rokok ketengan yang ada di kawasan Senen ini dan juga para pembeli rokok ketengan yang kalau saya lihat dari tadi jumlahnya cukup banyak. Jadi dalam satu pedagang itu bisa ada yang beli rokok ketengan satu. Dalam 5 menit kurang lebih ada 5-10 orang lah yang membeli rokok ketengan. Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua YLKI. Di sini sudah ada bersama saya Pak Tulus Abadi. Bagaimana sebenarnya rencana dari kebijakan pemerintah ini bisa efektif mengurangi jumlah perokok. Selamat pagi, salam sehat Pak Tulus. Ya, selamat pagi Mbak Valen. Oke, Pak Tulus, ini dari kebijakan yang akan diproses oleh pemerintah ini, apakah memang bisa efektif Pak untuk mengurangi jumlah perokok, apalagi yang kalangannya remaja? Ya, saat ini memang prevalensi merokok di Indonesia, khususnya di kalangan anak dan remaja itu sangat tinggi, mencapai 9,1%. Nah, itu merupakan tertinggi di dunia dan itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kalau tidak ada pengendalian. Nah, upaya untuk larangan menjual rokok ketengan ini memang satu hal yang cukup
positif untuk pengendalian. Ya, jadi pengendalian saja. Selama ini kan rokok boleh dijual bebas sembarangan dan kemudian dikendalikan dengan pembatasan penjualan yang tadinya ketengan menjadi tidak boleh. Sebenarnya rokok ketengan dilarang itu juga untuk rokok putih sudah sejak dulu ya, artinya sudah biasa. Nah, kedua, ini kan rokok ini barang yang kena cukai. Ya, kena cukai itu filosofinya, mandatorinya memang tidak boleh dijual secara bebas, gitu, karena dia benda kena cukai. Nah, artinya ini sejalan dengan Undang-Undang Cukai di mana penjualan rokok itu harus dibatasi dan dikendalikan, baik iklannya ataupun juga penjualannya, dan ada juga kawasan tanpa rokok dan lain sebagainya. Pak Tulus, tapi kalau kita lihat nih sekarang kondisinya rata-rata mungkin pedagang ojek online, kemudian anak-anak remaja, ada lagi yang mungkin pekerjaan dia pedagang asongan di sekitar sini. Mereka punya kebiasaan untuk beli rokok satu-satu karena keterbatasan ekonomi. Apa pandangan Bapak terkait dengan orang-orang ini juga akan terdampak nantinya dengan kebijakan ini? Ya, sebenarnya dari sisi ekonomi ini justru untuk melindungi masyarakat agar uangnya itu tidak tersedot atau teralokasikan lebih banyak untuk beli rokok ya. Karena gini Mbak, dari data yang ada, rumah tangga miskin di Indonesia ini uangnya malah lebih banyak untuk beli rokok daripada untuk misalnya beli lauk pauk ya. Itu sebenarnya sangat ironis. Nah, oleh karena itu upaya dengan pengendalian dengan larangan eceran itu diharapkan nanti bisa mengurangi beban rumah tangga yang sangat tinggi untuk konsumsi rokoknya itu. Oke, Pak Tulus, kalau tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perokok remaja yang prevalensi 10 sampai 18 tahun untuk merokok, apakah dengan kebijakan ini saja sudah cukup efektif bisa menekan angkanya? Ya, salah satu cara yang paling efektif untuk pengendalian ini memang adalah penjualan. Tapi ini tidak satu-satunya untuk masalah pengendalian itu, karena ada juga pengendalian dari sisi iklan, dari kenaikan cukai. Nah, selama ini sebenarnya ketika cukai dinaikkan oleh pemerintah setiap tahunnya, tahun ini naik 10% misalnya ya, itu kadang di lapangan tidak efektif karena rokok itu masih dijual secara ketengan itu. Nah, makanya ini sebenarnya untuk mendukung agar kenaikan cukai itu efektif untuk pengendalian, bukan efektif untuk pendapatan negara saja. Nah, ini maka penjualan ketengan itu memang harus dilakukan larangannya ya. Sekali lagi ini sudah lama kita dorong agar Presiden Jokowi membuat aturan yang katakanlah tegas untuk masalah pengendalian tembakau ini. Pak Tulus, Yayasan Lentera Anak sempat mengeluarkan hasil survei 71% anak remaja itu rokok ketengan mayoritasnya. 78%-nya ada penjual rokok ketengan di sekitar sekolah. Dengan kondisi seperti ini, gimana pengawasannya? Gimana supaya benar-benar ini bisa efektif? Jangan lagi ada penjual rokok ketengan supaya tidak bisa beli. Ya, nanti kalau pengawasan saya kira itu step berikutnya ya. Selama ini misalnya di retail modern itu juga sudah tidak menjual ketengan, tidak boleh dia dan tidak berani. Nah, tinggal bagaimana nanti pemerintah menciptakan pengawasan agar tidak dilanggar. Sekali lagi kalau contohnya rokok putih sudah lama tidak dijual ketengan dan itu bisa. Gitu. Menurut Pak Tulus, apakah nanti rencana kebijakan ini bisa diterapkan dengan cepat tanpa banyak problem dan juga masalah kalau kita lihat dengan kondisi lingkungan environment yang ada di Indonesia seperti ini? Ya, tentu perlu transisi ya. Karena kan yang biasanya kita membeli rokok itu boleh ketengan, kayak membeli permen, kayak membeli kacang goreng. Nah, sekarang nanti tidak boleh lagi. Nah, perlu masa transisi untuk hal itu, dan saya kira yang terpenting adalah pengawasan, dan juga nanti kalau kita bicara aturan kan berarti ada bicara sanksi. Nah, sanksi mana nanti yang harus diberikan sanksi, apakah pengecer besar ya atau seperti apa? Negara mana yang bisa kita contoh yang kondisinya paling mendekati dengan Indonesia, Pak Tulus? Ya, di ASEAN itu sudah lama diberlakukan begitu. Ya, di Thailand, di Malaysia, apalagi di Singapura ya. Misalnya di Thailand ya, saya pernah melihat langsung ketika retail yang ada di sana itu ketika menjual rokok itu tidak boleh mendisplay secara terbuka. Ya, jadi
rokok itu ditutup dengan kain, Ya. kemudian ada tulisan "We sell cigarette". Kami menjual rokok, tapi konsumen tidak tahu merek rokoknya apa, harganya berapa, dan apalagi ketengan, tidak bisa. Nah, artinya benchmark di negara-negara ASEAN itu sudah dilakukan sejak lama. Ya, seperti tadi apalagi Singapura itu mungkin terlalu ini ya. Oh ya. Thailand, Malaysia, Filipina juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tulus untuk perspektifnya pagi hari ini. Dan tadi kita juga sama-sama sudah dengar ternyata kondisinya di lapangan seperti ini. Mudah-mudahan pemerintah punya jalan tersendiri supaya kebijakan ini benar-benar bisa diterapkan. Terima kasih Pak Tulus. Terima kasih Mbak Valen. Dan pemirsa, itu tadi ternyata kondisi terkininya di sini ada banyak sekali mungkin yang kontra, ada yang protes, ada yang komplain, dan juga mempertanyakan apakah memang benar kebijakan ini bisa diterapkan dengan kondisi hari ini. Ada banyak sekali orang yang membeli dan juga menjual rokok ketengan. Tapi seperti yang dikatakan Pak Tulus tadi, butuh waktu yang panjang karena masih harus revisi terlebih dahulu PP yang sudah ada. Tapi mudah-mudahan apapun kebijakannya ini bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, apalagi bagi kesehatan masyarakat yang terbiasa merokok, kalau tidak punya uang membeli rokok ketengan. Gema, demikian informasi dari saya hari ini dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kembali ke Anda. Oke, terima kasih Valencia Melvinci atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.